Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jasya Onika dari Ilmu Pengetahuan kelas A dengan IMAHIR 033. Nah, pada modul 8 kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah dalam mengerjakan pengenalan mengenai Google Earth atau GIE. Nah, di sini langsung aja kita buka Google dan kita masuk ke web GIE. Kemudian kita menuju ke platform dan ke kode editor, di mana sebelumnya kita sudah harus melakukan login untuk akunnya. Nah, di sini langsung aja kita ke bagian new script-nya untuk memasukkan data codingannya. Nah, yang pertama di sini kita membuat garis miring 2. Kenapa? Jadi kalimat yang ditulis dengan awalan garis miring 2 ini itu artinya tidak diperintahkan untuk dilakukan gitu. Nah, di sini langsung aja yang pertama membuat SHP wilayah kajian. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari tempatnya. Sebenarnya bisa menuliskan Bali, atau kalau mau langsung misalnya kita ke ini, ke Gilimanuk kan. Gilimanuk itu kan ada di daerah sini nih. Nah, bisa di zoom aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke draw a rectangle ya, yang kotak ini. Terus kita akan menggambar kotakan dimana nanti kotakannya itu mencakup yang wilayah perairan dan juga daratan. Oke, langsung aja. Oke, segini deh boleh. Nah, kalau oke, sebentar. Ini bisa dipindahin aja. Nah, ini kayak gini. Terus bisa dipas-pasin dulu. Nah, kalau udah sekiranya dirasa udah cukup, ini kita bisa exit untuk menyelesaikan. Terus selanjutnya kan ini ada ini nih nama variannya, awalnya geometri. Nah, di sini kita akan mengganti menjadi AOI. Oke, udah. Nah, habis itu kita akan memasukkan di new script-nya yang di line selanjutnya, yaitu var aku masukinnya Gilimanuk aja ya, Gilimanuk. Terus ini spasi sama dengan. Nah, untuk memasukkan perintah selanjutnya yaitu kita akan menuju ke dokumen, ke docs, ke docs. Terus kita mencari feature collection. Oke. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang ee.feature collection dalam kurung arch column ini. Diklik 2 kali, terus ini kita bisa blok aja. Bisa kita blok aja. Terus di copy Ctrl plus C, terus kita paste di sini. Nah, selanjutnya
Untuk memasukkan koleksi, kan tadi kita udah punya koleksi yang ini, yang varian AOI ini. Nah, di bagian kurung, dalam kurungnya ini kita ganti menjadi AOI, tapi di sini kita menggunakan kurung yang bentuknya kotakan, yang pokoknya kalau kurawal kan ada kayak ujungnya. Nah, ini kita pakai yang kayak kotak gitu. Terus di sini kita tulis AOI kayak gini. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke docs, kembali lagi ke docs. Terus di sini kita akan menuliskan export. Nah, di export ini kita pilih yang table to drive. Ini ya, export table to drive, bisa diklik. Terus ini kita copy dari depan. Nah, selanjutnya di sini kita enter jadi ke nomor 3. Terus untuk selanjutnya kita akan paste. Nah, ini kan panjang ya. Jadi untuk memudahkan, ini kita bisa menambahkan kurung kurawal ini, terus kita enter. Jadi yang di collection itu ada di baris nomor 4. Nah, untuk collectionnya di sini aku menambahkan Gilimanuk. Iya, Gilimanuk. Disamaan sama yang varian ini. Gilimanuk. Terus oh iya, ini belum tambahin. Sebentar. Ini memasukkan koleksi. Nah, udah. Terus di Gilimanuk ini bawahnya bisa kita enter. Di description di sini kita masukin spasi tanda petik 1 polygon underscore Gilimanuk. Oke, selanjutnya di folder ini kita titik 2, tulisan titik 2, terus tanda petik ROI. Nah, untuk file formatnya di sini, oh ya, buat yang file name prefixnya ini bisa di delete aja. Terus lanjut ke file format. Nah, di file format ini kita masukin ke format yang kita butuhkan. Jadi kan di sini kita butuhnya SHP. Jadi langsung aja ditulis pakai huruf kapital SHP. Nah, selanjutnya yang dari selector sampai priority ini dihapus, kemudian oke, jangan lupa kita akhiri dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal, terus kurung biasa, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, ini tujuannya buat apa? Jadi di sini tujuannya untuk mengekspor polygon ke SHP yang ada di Google Drive. Oke, mengekspor polygon ke SHP yang ada di Google Drive. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik run. Nah, untuk mengetahui, ini di sebelahnya konsol ada teks. Nah, di sini udah ada kuning, kayak berubah jadi kuning gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ke ini, kan di sini ada nih polygon Gilimanuk. Bisa klik run, kemudian kita run lagi. Oke, kita tunggu sebentar.
Nah, setelah udah selesai loadingnya, di sini kita bisa ini lihat ke bawahnya. Nah, di sini tuh ada pilihan untuk open in drive, ya. Dan di sini sebenarnya aku pakainya yang di second account, jadi oke. Nah, oke. Oh, ternyata ini gabung ke file yang kemarin. Jadi langsung aja ini yang Gilimanuk ya. Yang Gilimanuk ini bisa langsung di-download aja. Nah, kalau semisal ini udah di-download, bisa di ekstrak aja semua filenya. Oke, udah kembali ke web. Mungkin ini untuk yang step pertama membuat SAP wilayah kajian itu udah selesai. Tapi untuk di laporan nanti ini kita bisa copy terus kita paste ke sticky notes aja dulu. Oke. Nah, kalau udah mungkin di sini bisa dihapus aja semuanya. Terus untuk yang tadi yang dari import ini bisa di delete aja sekalian. Dan kita akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tadi data yang udah kita download itu akan kita masukkan. Nah, gimana sih caranya? Ini selanjutnya kita akan menuju ke aset. Nah, di aset ini kita bisa klik new. Terus di sini ada pilihan save files, dipilih aja. Selanjutnya select. Nah, di select ini kita akan memasukkan folder yang tadi udah kita ekstrak baru aja. Sebentar. Ini kita open, terus ini kita drag aja semuanya kayak gini, open. Nah, kalau udah langsung aja kita upload. Nah, kan ternyata udah masuk nih, cuman baru kelihatan sekarang. Oke, langsung jadi di Polygon Gilimanuk ini ada import to into script, diklik aja dan di sini variannya udah keluar ya. Nah, tapi variannya ini kita mau ganti jadi ROI. Oke. Nah, di tahapan yang selanjutnya di sini kita ketik di new scriptnya dengan tahapan sebentar garis miring ini garis miring 2 titik memunculkan data SHP ke kajian map. Oke, di sini untuk memunculkan data peta kita menggunakan yang namanya map.add_layer kurung buka. Kita akan memanggil ininya namanya apa, ROI. Oke. Terus fungsinya untuk memunculkan data di peta. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan memfokuskan peta. Jadi untuk perintahnya di sini kita akan menulis map.center object
kurung buka ROI, 12. Ini tuh bisa mau 12 mau 13, yang penting mentoknya di angka 20, teman-teman. Lanjut, di sini fungsinya untuk apa? Untuk memfokuskan beta. Nah, lanjut, di sini kita akan ke tahap 3, yaitu ke memanggil citra yang akan digunakan. Dengan cara di sini kita akan menulis var, namanya di sini Landsat8 karena ingin menggunakan Landsat yang ke-8. Nah, rumusnya apa nih? Jadi di sini kita bisa ke menuju web awal tadi, terus kita ke dataset. Nah, di dataset ini kita ada pilihan ke Landsat. Langsung aja. Oke, setelah keluar, di sini tadi kan kita menyesuaikan ya. Di sini ada Landsat 8, diklik. Terus kita memilih yang top of atmosphere ini. Nah, di bagian Earth Engine Snippet ini kita bisa kopas aja dari awal sampai akhir, CTRL plus C, terus kita paste di sini. Nah, selanjutnya di sini kenapa kita perlu memanggil citra yang akan digunakan? Karena ya yang selanjutnya kita juga akan menggunakan data dari Landsat 8, oke, untuk menyaring dan juga mengoreksi citranya. Langsung aja. Di sini kita ke tahapan yang keempat, yaitu menyaring dan mengoreksi data. Oke. Nah, di sini kita akan menuliskan dot filter bounds kurung buka ROI. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyaring berdasarkan ROI yang sedang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada dot filter date. Di sini kita menggunakan tahun, dibiasain buat mengawali dan mengakhiri dengan tanda petik 1. Di sini tahun 2024, bulannya mulai dari bulan Januari tanggal 1, terus kita geser ke sebelah koma, geser ke sebelah tanda petik 1-nya, dikasih koma, petik 1 lagi di sini 2024 strip 12 strip 31 sebagai akhir dari tahun 2024. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya untuk menyaring data sesuai dengan periode tersebut. Oke. Nah, lanjut. Di sini masuk ke filter metadata. Di mana kita akan memasukkan data dari web juga sebelumnya. Nah, di mana kita ke image property, terus kita copy yang ini, yang cloud cover. Oke.
kita kok gini weh. Iya. Terus selanjutnya di sini, oh paham. Ini pakai tanda petik, terus diakhiri dengan tanda petik juga. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan koma, ditulis less underscore then tanda petik koma 10 kurung tutup. Oke. Nah, tujuannya apa? Di sini tujuannya itu untuk menyaring jumlah dari tutupan awan yang ada. Kan di sini kita maunya 10. Ya udah, jadi yang di data itu cuma yang sampai 10 tok gitu. Nah, lanjut. Di sini kita menuliskan median kurung buka kurung tutup, langsung aja. Di sini fungsinya untuk apa? Menggabungkan persentase awan yang tadi range-nya dari 1 sampai 10 ini kan. Mana ini nulisnya? Maksimal 10, ya gitulah. Terus selanjutnya di sini kita menggunakan clip. Clip ini kan fungsinya dia untuk memotong ya. Nah, clipnya apa sih yang akan dipotong ya? Tadi data yang kita akan gunakan yaitu ROI ini yang fungsinya untuk memotong berdasarkan ROI. Oke. Lanjut di sini kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan perintah print. Di sini kita akan memberi perintah pada Landsat 8. Nah, di Landsat 8 ini kita akan menggunakan perintah run untuk melihat di konsol. Nah, ini kan udah tertulis nih bandnya 17. Jadi oke, berarti data yang dimasukin sejauh ini udah benar. Berarti kita bisa melanjutkan data selanjutnya, yaitu sebentar. Melihat band citra. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita akan memasukkan data di peta dengan perintah sama kayak sebelumnya, map add layer. Nah, di sini kita memasukkan data dari Landsat 8. Habis itu, di sini kita bisa klik run lagi, dan nanti di layer yang baru itu akan muncul ini. Tadi kan awalnya masih keluar. Tadi kan udah dilakukan run. Nah, selanjutnya di sini kita ke layers. Di layers ini kita mengatur ke, di sini ada band 4, terus diubah ke band 3 dan band 2. Dimana customnya di sini diganti jadi 100, di apply, dan jangan lupa di import. Oke. Setelah di import, doublean ya. Nah, habis diimport teman-teman, di sini kita langsung memasukkan aja image fish param. Terus di sini kita akan menamainya dengan nama true
Nah, kalau udah salah, terus pakai E ya. Nah, kalau udah di sini kita langsung aja ke run lagi dan oke, setelah selesai memasukkan tahapan yang ini, kita akan melanjutkan ke tahapan nomor 5, yaitu memproses difference index. Nah, di sini kita masukinnya. Jadi di sini kita itu menggunakan varian NDWI, terus sama dengan Landsat 8 titik. Terus di sini kita menggunakan normalized difference. Langsung aja di paste. Nah, di sini kita menggunakan names-nya, yaitu di kurung buka petik B3, sebelahnya koma, petik lagi B5. Oke, selanjutnya udah kan di sini. Terus kita menuju ke step yang ke-6, yaitu menampilkan hasil olah. Oh iya, ini di sini BTW fungsinya untuk melakukan proses NDWI. WI. Nah, di sini kita akan menggunakan map at layer. Terus di sini kita akan masukkan NDWI, kurung kurawal. Di sini min titik 2 min 1, max titik 21. Terus palet kurung kurawal kurung buka lagi green, petik blue. Terus setelah dua kurung ini NDWI, terus di sini kurung tutup titik koma, dan kita bisa melakukan run. Oke. Hanya dan langsung aja kita run. Nah, kalau udah di sini kita akan ke step yang selanjutnya. Oh ya, di sini fungsinya itu untuk perbedaan warna ya antara daratan dan air. Oke, langsung aja. Ya, intinya untuk membuat perbedaan antara darat dan air. Terus lanjut di sini kita ke nomor 7, langkah ke-7, yaitu menyimpan hasil data. Nah,
Di sini kita menuliskan lagi varian ndwi face sama dengan di sini kita memasukkan yang dalam kurung ini min sampai ke depan koma yang ini. Oke, terus kita copy aja dan kita paste. Nah, kalau udah di sini kita menuliskan jeda 1 var export params sama dengan di sini kita menggunakan docs, terus kita ke export image. Export image to drive, kita pilih. Nah, di sini langsung di copy aja, paste aja. Terus kayak biasanya tadi ini dikasih kayak kurawal gitu ya. Terus di sini kita enter. Untuk image-nya di sini kita tulis ndwi.visualize dalam kurung ndwi face. Oke. Terus ini koma ya, tinggalan jangan lupa. Nah, terus yang di sini description-nya -2 kita menuliskan tanda petik ndwi underscore image. Terus foldernya di sini kita menggunakan untuk folder sampai yang dimension folder sampai dimension bisa dihapus aja. Untuk selanjutnya di sini kita memasukkan region. Nah, regionnya itu ditulis -2 ROI. Selanjutnya kita ke scale-nya itu kita pakai di ukuran 30. Terus dari CRS sampai ke skip empty tiles ini bisa dihapus aja. Nah, untuk file formatnya di sini kita menggunakan tanda petik geotiff. Terus sisanya ini dihapus. Nah, kalau udah jangan lupa kita pakai kurung tutup kurawalnya tadi, terus dikasih titik koma. Udah. Jadi ini buat scriptnya. Selanjutnya kita akan run.
Oh iya, ini fungsinya sambil nunggu ya, memunculkan warna untuk darat dan air, dimana kalau yang semakin biru itu artinya dia air, terus semakin ke hijau itu artinya dia bukan air atau darat. Oke. Terus kita ke ini, fungsinya untuk menyimpan sebenarnya, untuk mengatur penyimpanan file. Oke, lanjut di sini karena tadi udah di run juga. Terus kan ini di teks ya. Nah, ini langsung aja kita bisa run, terus run. Oke teman-teman, ini udah aku cek di driveku, ternyata dia udah keluar dan hasilnya kayak gini. Udah, dan hasilnya kurang lebihnya kayak gini. Terus untuk step terakhirnya ini optional aja sebenarnya. Kalau misalnya mau di save, itu tuh caranya kita ke ini save, terus kita okein aja. Ini namanya file name-nya apa ya? Oke, Allah data modul 8, terus oke. Dan ya, ini hasilnya untuk modul 8. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.